Penonton? Aneh banget deh. Saya ini udah buka warung udah 10 tahun. Tapi nggak kaya-kaya. Nggak laku-laku. Kenapa ya? Padahal kampung paling dekat 10 km dari sini. Ya kan? Saya jualan bakwan cuma 50.000 satu. Tambah cabenya satunya 5.000. Kenapa sih? Kok nggak laku? Pencatat dirawat. Ayolah, dari tadi gua teleponin gak diangkat-angkat. Kenapa lo mau ngindar dari utangnya? Lo gak bayar-bayar utangnya? Utang lo tuh banyak banget ke gue belum mau bayar-bayar. Berapa sih utang gue? Buset. Ini utang saya nih, Pok. Bayar, mana duitnya bayar? Sini! Cepetan! Saya belum ada uang, Pok. Gue tuh kalau emosi ya suka nyium orang bawaannya. Bayar gak lo? Bayar gak lo? Dan kalau dari cium dia mati. Oh, jadi gak mau bayar? Enggak, Ya Pok. udah. Maaf, Pok. Belum ada uang nih saya nih. Gue sita, semuanya gue sita. Gini ya, nasib jadi orang kecil. Nggak punya uang, semua buat jualan diambil. Gimana kita mau usaha coba? Pesan kopi satu. Hah? Keluar jin? Bukan, saya pas-pasan lagi ini. Mau kopi, Mas? Kopi. Mas, pelanggan pertama saya dari 7 tahun yang lalu. Oh ya? Iya, sebentar ya Mas ya. Oke. Aduh, wah ini kebetulan bekas saya. Nah, kopinya habis Mas, yang ini aja. Ya nggak apa-apa yang itu boleh. Nggak, mau ini bekas saya. Nggak apa-apa. Oh, itu Mas. Ayo. Jadi kopinya habis. Kopinya habis, tinggal teh. Mas. Terus kenapa kok lesu Ya, banget? Saya lesu banget nih Mas. Hari pertama. Apaan beda? Saya cowok ya? Aduh, saya lupa jati diri. Ini Mas, saya jualan gak laku-laku. Padahal saya udah hampir 10 tahun jualan. Tapi saya terus berusaha. Cuman ya ternyata gini-gini aja warung saya malah banyak utang. Kenapa? Nggak Ya, tahu. Nggak tahu. Aduh. Pesan apa? Biasa kopi. Oke, apa? Teh. Buset, gaul amat. Maaf. Enak, Coy. silakan. Ya. Delivery warung. Passwordnya password. Iya. Bisa jadi? Bisa jadi? Oke. Kirim ke kantornya ya. Apa? Oh, buat penonton 1000 nasi kotak. Baik. Oke, terima kasih. Malam ini, kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra. Bersama dalam program Syarat Makna, kita tampilkan pemuda harapan bangsa, Ananda Omes. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Anda penasaran, kira-kira siapa yang tadi ngebisikin? Itu bukan bisikan setan. Itu adalah bisikan yang sangat bermanfaat. Akhirnya si penjual kopi tadi bisa sukses di tahun kemudian. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk bintang tamu kita, Bung Billy, Bung. Selamat malam. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik. Silakan langsung duduk. Waduh.
Ini bukan bandel, mungkin jiwanya udah mulai rebel nih. Karena waktu SMA katanya masuk jurusan IPA. Biologi ya kan. Nah tapi bersikeras sampai ke kepala sekolah, saya nggak mau, saya mau masuk jurusan sosial. Betul. Kenapa? Oke, kalau itu bukan karena bukan karena memberontak, tapi karena dari kecil saya itu udah tahu bahwa suatu hari itu saya pengen jadi apa. Gitu. Nah, jadi udah dari kecil ya. Iya. Nah ini juga ada beberapa orang yang menganggap Billy Boon ini seseorang yang sangat baik. Nih kira-kira siapa ini? Kita lihat tayangannya. Kalau saya ingat Billy itu adalah sedikit orang yang saya kenal adalah orang yang menghidupi mimpi-mimpinya. Bedanya banyak orang hidup dalam mimpi-mimpi ya. Nah kalau Billy ini adalah orang yang menghidupi mimpi-mimpinya. Ini fakta berikutnya nih, takut darah. Waduh. Ini siapa ini yang bocorin ini? Takut darah karena itulah kenapa memilih jurusan sosial daripada biologi. Kan kalau biologi motong disuruh kata jadi gitu. dokter. Dia bilang, "Bu, saya nggak pengen jadi dokter." Nggak bilang itu, gengsi dong. Emang setakut apa sama darah bisa sampai pingsan gitu? Iya. Jadi dulu pas SMA gitu saya tuh di jari tuh somehow ada kayak kutil di jari. Jadi waktu itu aduh ngeganggu banget. Kutil kan sebenarnya bahaya enggak, tapi ngeganggu gitu kan, nyebelin gitu. Jadi akhirnya waktu itu ke Karoles pagi-pagi nyetir sendiri gitu, udah SMA. Udah mau dicabut gitu kutilnya. Waktu itu entah kenapa ternyata bukan dicabut tapi kayak pakai solder. Gitu kan. Saya belum, itu pagi-pagi jam 8 jam 9, saya belum breakfast, terus kemudian ngeliatin jari gitu, terus kemudian bau angus. Dan next thing yang saya tahu, saya udah lagi di lantai, dokternya bilang, pingsan, beneran pingsan. Itu dokter atau tempat servis TV? Nih, satu terakhir karena kita sudah di penghujung acara, mumpung ada Billy Boon di sini ya kan, kita pasti ingin tahu harus seperti apa dan inspirasi apa yang bisa kita dapatkan. Kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk seluruh anak muda di Indonesia, termasuk yang di studio sekarang ini. Oke, thank you so much for having me sekarang ini. Ya kalau mungkin pesan saya bukan wejangan lah ya, tapi lebih ke sharing aja. Yang tadi saya di awal sudah bilang bahwa setiap anak muda itu harus tahu apa yang menjadi passionnya, apa sih yang kita sukain, apa yang kita cintain di dalam hidup ini. Dan kemudian kita coba melakukan kegiatan kita itu sesuai dengan passion kita. Karena kalau kita ngelakuin sesuai passion, kita nggak seperti berasa kerja. Ya, rintangan pun nggak dilihat sebagai beban, tapi malah sebagai sebuah tantangan. Yang kedua, kita harus tahu apa yang menjadi cita-cita tertinggi kita, cita-cita besar kita tuh apa. Mimpi gratis gitu, kenapa mesti takut mimpi, kenapa mesti mimpinya kecil-kecil gitu. Yang ketiga, yang menurut saya penting banget adalah ya kita harus punya karakter yang baik, kita harus bisa sopan ke semua orang, kita harus sadari bahwa segala sesuatu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga kita harus berpikiran terbuka, kita respect semua orang, kita on time dan sebagainya gitu. Karena at the end of the day, buat anak-anak muda Indonesia, kalau kita bisa sukses di usia muda, kenapa mesti nunggu tua? Oke.